setiap kali kita terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita ingin mengambil faedah dari salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis pilihan Imam An-Nawawi yang masyhur dengan kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Satu riwayat dari sahabat Jundub bin Junadah dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya adalah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, dan ikutilah keburukan, kejelekan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita 3 macam muamalah atau 3 jenis muamalah atau interaksi. Yang pertama, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, interaksi kita kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, interaksi kita kepada orang lain. Yang pertama, muamalah atau interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, entah itu di masjid, di rumah, di pasar, di
di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bentuk muamalah kita kepada Allah, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang kedua adalah interaksi kita atau muamalah kepada diri kita sendiri. Tentunya ini bukan semuanya, tapi salah satu di antaranya, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali kita melakukan kesalahan dan dosa. Karena semua kita pendosa. Bahkan bisa jadi dosa yang kita lakukan adalah dosa yang sama dan berulang-ulang. Maka bentuk muamalah kita kepada diri kita sendiri, interaksi kita kepada diri kita sendiri, setiap kali kita terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah muamalah atau interaksi kepada orang lain, karena tentunya kita tidak hidup sendiri. Maka bentuk interaksi kita kepada orang lain adalah berakhlak yang mulia, yang akhirnya menelurkan adab yang juga baik. Akhlak itu lebih kepada individu kita masing-masing, darinya kemudian kita akan menelurkan adab yang luar biasa kepada orang lain. Entah itu berkaitan dengan tetangga kita, atau kemudian bahkan mungkin tetangga yang non-muslim. Bagaimana kemudian kita bertransaksi jual beli dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka hadis ini memberikan kita beberapa faedah, di antaranya yang pertama, wajibnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, terlihat oleh orang ataupun tidak. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terlihat oleh orang itu gampang. Tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bersendirian itu yang berat. Tetapkah kita kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersendirian, atau na'udzubillah kita tergoda oleh syaitan hingga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini yang menjadi penyakit semua kita, ulun rasa, mohon maaf. Kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling rendah yang kita takuti. Kita lebih takut ketahuan ketika bermaksiat oleh pasangan, lebih takut ketahuan orang tua, lebih takut ketahuan teman, lebih takut ketahuan teman sepengajian. Allah kita nggak takut. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib, baik itu terlihat oleh orang banyak ataupun bersendirian. Jamaah Jumat rahimakumullah, timbul satu pertanyaan. Apakah amal kita itu memang harus kita perlihatkan? Jamaah, sebagian amal jika ia adalah syiar Islam tidak bisa kita sembunyikan. Seperti kumandang azan, ia syiar Islam, tidak mungkin kemudian disembunyikan. Harus diperlihatkan. Wong dia suara kok. Dia untuk memanggil kaum muslimin untuk salat kok. Atau sekarang misalnya salat berjamaah di masjid, Jumatan, salat Id kemudian di lapangan, semuanya syiar Islam tidak bisa kita sembunyikan. Harus kita perlihatkan karena ia syiar. Berkaitan dengan hati kita masing-masing, kita yang tahu. Semoga dengan menjalankan syiar Islam, hati kita terjaga dari satu penyakit yang namanya riya. Maka kalau misalnya ada amalan-amalan yang hukum asal yang ia adalah bukan syiar Islam, maka kembalikan kepada hukum asalnya, sembunyikanlah. Demi untuk menjaga hati ini dari penyakit tersebut. Karena syaitan bisa jadi untuk menghadapi pian semuanya sekarang dan juga banyak kaum muslimin, menggoda pian untuk berbuat syirik, mereka sudah putus asa. Menggoda pian untuk melakukan kebid'ahan, dia sudah putus asa. Menggoda pian untuk berbuat dosa besar, dia sudah putus asa. Kenapa? Insya Allah tanpa mensucikan siapapun.
banyak kaum muslimin, semoga kita bagian di antaranya, taat beragama. 5 waktu saja dia di masjid, baca Quran, belum lagi kemudian bagaimana dia memiliki yakni bakti pada orang tua, dia bertanggung jawab kepada istri, dia bertanggung jawab kepada anaknya dan semua orang yang kemudian orang yang baik. Putus asa sudah dia untuk menjadikan, apalagi untuk orang ini agar berbuat syirik kepada Allah. Putus asa. Tapi satu yang tidak pernah dia putus asa darinya. Apa? Menghancurkan amal kita. Ya. Dengan apa caranya? Dengan riya. Dibuatnya kita kemudian beramal itu agar dilihat orang, agar didengar orang, agar dibicarakan orang. Hancur akhirnya. Memang kita tidak berbuat syirik. Tapi subhanallah, amal yang kita lakukan nol, tidak ada pahalanya. Maka jamaah, selama amal itu memang bukan syiar Islam yang harus diperlihatkan, kembalikan kepada hukum asalnya, sembunyikanlah. Enggak apa-apa. Tidak mengapa tidak ada orang yang tahu bahwasanya selama ini Anda menjalankan salat malam bertahun-tahun, enggak apa-apa, Allah tahu. Tidak mengapa semua orang tidak tahu bahwa selama ini Anda berderma, Anda bersedekah untuk yayasan ini, yayasan itu, masjid ini, masjid itu, musala ini, musala itu, panti ini, panti, no problem. Gak ada masalah. Kenapa? Allah tahu pahala Anda sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu berkecil hati untuk siapapun di antara kita yang selama ini menyembunyikan amal solehnya, karena Allah tahu semuanya tercatat kok, tidak ada yang terlewatkan. Demi untuk menjaga hati ini daripada kemudian itu terlihat, itu keluar hingga dibicarakan orang, oh dipuji orang itu lezat. Ibadah kita dibicarakan orang itu lezat. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya itu di sini. Demi menjaga hati ini. Daripada kemudian kelak kita beramal hanya ingin dipuji orang, ingin dibicarakan orang. Selama ia adalah bukan syiar Islam seperti yang ulun sebutkan tadi di awal, sembunyikanlah. Demi untuk menjaga kita dari suatu penyakit, yaitu riya, beribadah, ingin dipuji orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul aswad." Fasu'il anhu faqala ar-riya. Ingat ya, Nabi Muhammad mengatakan ini kepada para sahabatnya yang kita tahu imannya sangat tebal. Perkara yang sangat aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Kalian di sini para sahabat, bukan kita. Nabi Muhammad takutkan ini terjadi kepada para sahabatnya yang imannya tebal. Tidak ada orang yang baik, tidak ada generasi yang akan datang setelah zaman para sahabat yang bisa mengalahkan mereka. Manusia terbaik. Tapi Nabi Muhammad takutkan kepada mereka syirik yang kecil. Ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad apa itu syirik yang kecil, kata beliau, ar-riya, beribadah ingin dilihat orang, atau sum'ah, beribadah ingin didengar orang atau diperdengarkan kepada orang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika amal itu yakni bukan syariat Islam, kembalikanlah kepada hukum asalnya, sembunyikanlah. Tapi jamaah, kalau misalnya kita sudah mengukur, kalau amal ini saya perlihatkan akan menginspirasi orang lain untuk mengamalkannya juga, perlihatkanlah. Ingat, Anda harus mengukurnya dulu. Bahwasanya kalau saya perlihatkan ini, teman saya akan tergugah. Kalau saya perlihatkan ini, orang lain akan terinspirasi. Perlihatkanlah. Dan praktek seperti ini di atas sebuah landasan. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang menyunnahkan dalam agama Islam sunnah yang baik, artinya mempelopori, memulai. Ada amalan-amalan yang mungkin sudah lama ditinggalkan orang. Iya, basicnya sudah ada di syariat, bukan bikin syariat baru maknanya ya. Dia mempopulerkannya, dia memulainya, dia menjadi pionirnya, dia menggugah banyak orang dengannya. Maka baginya pahala.
dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Perlihatkan. Ingat, dengan satu pertimbangan, Anda tahu bahwasanya ketika memperlihatkan ini, orang lain tergugah, terinspirasi. Jika tidak, kembalikan kepada hukum asalnya kembali. Sembunyikanlah. Anda sudah mengukur bahwasanya ini kalau saya perlihatkan teman-teman saya juga nggak berubah. Ini kalau saya perlihatkan juga teman-teman nggak akan terinspirasi. Ini kalau saya perlihatkan juga teman-teman tidak akan beramal seperti yang saya lakukan. Sembunyikan. Praktek seperti ini pun berlandasan. Kata Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan 7 golongan itu yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki, itu juga tentunya bisa perempuan, yang bersedekah tapi dia sembunyikan. Ya, apalagi di zaman sekarang sangat terbantu dengan transfer gak ketahuan. Mungkin yang tahu ya, yang menerima uangnya, mungkin adminnya. Itu juga kalau misalnya yakni rekeningnya dia nyalakan notifikasinya, dia akan tahu siapa pengirim. Tapi kalau tidak, ya masuk aja begitu. Dia sembunyikan. Bahkan Nabi Muhammad memberikan percontohan saking tersembunyinya amal ini. Kata beliau, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya bahkan orang terdekat sekalipun untuknya tidak mengetahui selama ini dia bersedekah. Pasangan Anda pun nggak tahu, orang tua pun Anda pun nggak tahu, anak Anda pun nggak tahu. Bahwa saya selama ini subhanallah Anda berinfak, Anda bersedekah tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang kedua, bahwasanya dalam hadis ini kita dapatkan faedah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan menghapuskan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu maksudnya ketaatan, yudhhibnas sayyi'at, menghapuskan keburukan-keburukan, maksudnya adalah dosa. Tentunya kalau kita melihat secara umum ayat ini, maka yang dihapuskan dengan ketaatan itu semua dosa. Baik itu yang kecil, baik itu yang kecil dan juga yang besar. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan maksudnya adalah ketaatan, menghapuskan keburukan-keburukan yaitu dosa umum. Apakah seperti itu maknanya? Berkata Imam Nawawi, tidak. Karena jika dosa besar harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dosa-dosa besar hanya kita hapuskan dengan salat. Tidak bisa dosa-dosa besar hanya kita hapuskan dengan menunaikan zakat. No, harus ada pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dia bertobat kepada Allah, kembali menjalankan ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat lillahi taala. Kemudian al-iqla, maksiatnya dia tinggalkan. Kemudian an-nadam, dia betul-betul menyesali akan maksiat tersebut. Kemudian al-azmu bi alla ya'ud, dia bertekad kuat agar tidak kembali. Dan yang terakhir ini paling penting, al-waqtul mutah, waktu yang masih ada. Secara individu, ruh masih dikandung badan, secara umum matahari belum terbit dari barat. Untuk dosa-dosa yang besar harus bertaubat dulu. Tidak bisa kemudian na'udzubillah misalkan perbuatan zina dengan menjalankan sholat setelahnya, no. Harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini faedah yang kedua. Dan ini bentuk interaksi kita kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita na'udzubillah terjerumus kepada lubang dosa, jurang dosa, segeralah kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa sebanyak apapun yang kita lakukan. Kalau misalnya kata Syaikhul Utsaimin, satu maksiat harus kemudian dihapuskan dengan satu ketaatan, ini sangat berat. Ya. Karena disebutkan, apakah setiap satu dosa kemudian harus ditutup dengan satu ketaatan? Tidak, kata mereka.
Ketaatan itu secara menghapuskan yang lama. Semua, apalagi taubat. At-taibu kaman la dzamba lahu. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berdosa itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa sebelumnya. Begitu mulianya orang-orang, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan keutamaan ini kepada kita kaum muslimin. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, segera yuk taat lagi. Jika kemarin dosa kita adalah meninggalkan ketaatan, sekarang kita melakukannya. Jika kemarin dosa kita adalah dengan melakukan kemaksiatan, maka sekarang meninggalkannya. Itulah bentuk pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarimal akhlaq. وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang kita sebutkan pada khutbah pertama adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk berinteraksi kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menerangkan tentang al-khuluqul hasan. Kata beliau, al-khuluqul hasan badlun nada wa kafful adha was-sabru 'ala al-adha wal wajhut taliq. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in senior, ahli tafsir di kalangan mereka. Kata beliau, akhlak yang baik itu adalah satu, badlun nada, suka memberi. Kata Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling cinta. Dan ini diantara yang menunjukkan akan dermawannya dia. Dia memiliki sifat yang mulia yang ada pada dirinya, yaitu apa? Kedermawanan. Dengannya insya Allah sifat kikir akan jauh karena dia suka memberi. Gak mesti kemudian fokus kepada fakir miskin, dengan yang setara dengannya pun boleh, dengan yang lebih kaya daripadanya pun boleh. Ini akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, waqaful adha, tidak mengganggu orang. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah di mana kaum muslimin yang lain selamat dari buruknya lisannya dan juga tangannya atau perbuatannya. Maka milikilah akhlak yang mulia ini. Jangan pernah mengganggu orang, entah dengan perkataan, entah dengan perbuatan. Zaman sekarang mungkin konteksnya dengan tulisan, dengan tweet, dengan status, dengan apalagi itu istilahnya. Ya, memang terkadang kita tidak berkata-kata, kita tidak berbuat dengan tangan kita atau dengan tangan kita, yaitu dengan tulisan. Dengannya kita menjatuhkan harkat martabat orang lain. Kita menggibah orang, kita memfitnah orang. Dosa-dosa yang tentunya akan menjadikan kita bangkrut nanti di hari kiamat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan. Anda pernah jatuhkan kehormatan orang, permalukan orang, gibah orang, fitnah orang, berkaitan dengan kehormatan. Atau yang lain,
kezaliman-kezaliman yang lain. Kata beliau, maka minta halallah hari ini sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Gak bisa dibayar nanti di hari kiamat. Yang ada adalah bahwasanya semua pahala selama ini yang kita tabung kasarnya akan kita serahkan kepada orang-orang yang kita zalimi. Dan sangat mungkin kemudian yang kita zalimi banyak. Habis kemudian amal soleh kita berikan pada mereka. Dan bisa jadi sudah habis pun yang harus kita bayar masih ada. Akhirnya keburukan mereka lah yang akan ditimpakan kepada kita. Nauzubillah. Nabi Muhammad sebutkan orang seperti dengan istilah al-muflis, orang yang bangkrut. Dia datang di hari kiamat membawa amal solehnya, pahala amal solehnya begitu banyak. Tapi subhanallah, ketika di dunia dia menzalimi orang begitu banyak. Dia pukul orang, dia caci maki orang, dia tuduh orang berzina, dia ambil harta orang, dia tumpahkan darah orang, jatuhkan harkat martabat orang. Anda akan menjadi orang yang merugi, bangkrut di hari kiamat. Inilah akhlak yang baik, tidak mengganggu orang. Yang ketika kata Imam Al-Hasan Al-Basri, was-sabru 'alal adza, dan sabar ketika diganggu. Sebaliknya, kita menjadi orang yang diganggu tadi. Bersabarlah. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal muslimil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Seorang muslim yang berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia, melebur dengan mereka, dan sabar akan gangguan mereka lebih baik dibandingkan seorang muslim yang tidak bergaul, tidak berinteraksi, tidak bermasyarakat, dan tidak sabar akan gangguan mereka. Bersabarlah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wal wajhut taliq, dan wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, kata beliau, walaupun hanya kamu berwajah berseri-seri, sumringah, bahagia, menyenangkan kepada saudaramu. Kata beliau di hadis yang lain, tabassumuka li akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, maksudnya adalah berpahala. Inilah akhlak yang baik. Sebagai penutup, apakah kemudian kepada setiap orang kita seperti ini? No. Likulli maqamin maqal, atau sebaliknya. Setiap keadaan dan kondisi tentunya treatmentnya berbeda. Ya. Terkadang kita memang harus rada tegas, keras, tentunya pada porsi dan tempatnya masing-masing. Tapi ini adalah hukum asal. Kita memiliki akhlak yang mulia, suka memberi, tidak ganggu orang, sabar ketika diganggu, bertemu dengan teman kita selalu senyum. Ini hukum asal. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berbuat baik, menghiasi atau berusaha menghiasi diri ini dengan akhlak yang baik, niatkanlah lillahi ta'ala, bukan meniatkannya agar orang memberikan hal yang sama yang kita lakukan. No. Ketika kita berbuat baik dan orang berbuat baik pada kita, itu sudah semestinya, lumrahlah itu. Anda baik sama orang, orang baik sama Anda. Tapi kalau niat Anda seperti itu, Anda berbuat baik agar orang lain berbuat baik, Anda rugi. Kenapa? Ada sebagian orang, kita baik kepadanya, dia buruk sama kita. Kalau niat Anda berbuat baik adalah agar orang memberikan hal yang sama kepada Anda, mungkin Anda akan kecewa. Maka ikhlaslah beramal lillahi ta'ala. Hiasilah diri ini dengan akhlak yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya kita berbuat baik pada orang lain, orang tersebut membalas dengan keburukan, no problem. Kenapa? Karena pahala kita di sisi Allah sudah tetap. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 3 wasiat Nabi Muhammad SAW dan 3 macam bentuk muamalah atau interaksi. Kepada Allah kita bertakwa, pada diri ini salah satunya ketika berdosa segera bertobat, dan kepada orang lain kita berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين